Udah makan belum? Yang pasti udah pada sholat kan teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita mau tes semangatnya teman-teman dulu nih, betul nggak kak? Betul sekali dong. Ketika kakak bilang apa kabar, jawabnya apa kak? Jawabnya luar biasa, Oke, siap? kita tes semangatnya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekali lagi kak. Boleh nih, satu kali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Angkatan 2020 dan teman saya Zahin Rafsanjani Al-Bahjah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2020. Oh ya, by the way, habis ini materinya apa sih kak? Nah, selanjutnya akan ada materi tentang kreativitas mahasiswa akademik. Seperti itu, Kak. Nah, dari akademik mahasiswa itu apa sih kak? Jadi di materi selanjutnya nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasan tentang apa saja sih prodi-prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah ini. Dan juga teman-teman akan mengerti tentang apa saja sih UKM-UKM yang ada di Fakultas Tarbiyah ini. Seperti itu Kak. Seperti itu ya. Sangat keren ini. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita tes jargon dulu nih kak. Betul banget. Gimana teman-teman? Masih pada ingat jargonnya kan? Ingat gak? Kita coba ya. PBAK 2021 jawabnya apa? Semangat moderasi, semangat bersinergi. Oke, kita ulang ya. PBAK 2021 semangat moderasi, semangat bersinergi. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya akan dimoderatori oleh teman kami. Untuk moderator yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh MC. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Walidatus Solihah, biasa dipanggil Alif, dari Prodi PIAUD Angkatan 2020. Saya di sini akan memandu kegiatan berbincang dengan UKM yang ada di Fakultas Tarbiyah. Apa aja sih UKM yang ada di Fakultas Tarbiyah? Langsung saja. Untuk yang pertama, ada UKM UPBA atau Unit Pengembangan Bahasa Asing bersama dengan Mbak Heni. Yang kedua ada LPM Edukasi dengan Mbak Mayari. Yang ketiga ada UKM USB bersama dengan Mas Dwiki. Yang keempat ada UKM Hastasa bersama dengan Mbak Via. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung saja untuk yang pertama, bersama dengan UKM Hastasa. Hastasa adalah singkatan dari hasil aspirasi seniman Tarbiyah Sunan Ampel. Kepada Saudari Via kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Jannatul Nisfiyah atau biasa dipanggil Via. Saya dari UKM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yaitu UKM Teater Hastasa. Nah, apa sih UKM Teater Hastasa ini? Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi Teater Hastasa itu dibentuk di FTK sejak tahun 92. Nah, sering berganti nama, akhirnya tetap di Hastasa, yaitu hasil aspirasi seniman Tarbiyah Sunan Ampel, begitu. Nah, kemudian apakah di UKM Teater Hastasa ini hanya bidang teater saja yang kita pelajari? Tentu saja tidak. Di sini kita ada beberapa bidang seni yang tentunya bisa kalian pilih. Ada pertama bidang keaktoran, kemudian ada bidang musik, ada bidang tari, kemudian ada sastra, dan juga ada manajemen produksi. Nah, keaktoran itu ya tentunya kita belajar bagaimana cara membawakan sebuah naskah gitu. Kemudian kita juga selalu setiap tahunnya atau setiap bulannya mengadakan pementasan.
Nah, kemudian ada juga di bidang tari. Nah, tari ini biasanya tuh full sama ciwi-ciwi piaut ya yang daftar karena mereka ada salah satu matkul yang mengharuskan untuk tari gitu. Jadi mereka belajar basic-basicnya dulu itu di UKM Teater Hastasa. Kemudian tentunya ada sastra. Nah, sastra di sini kita tidak hanya mempelajari tentang puisi atau sejenisnya, tapi kita juga belajar tentang menelaah naskah, bahkan membuat naskah. Jadi belajar menjadi sutradaranya juga. Nah, kemudian ada yang namanya manajemen produksi. Selain kita aktor, kita tampil di depan panggung, kita juga belajar bagaimana sih cara membuat suatu pementasan, cara tata lampunya, kemudian membuat properti. Nah, di Hastasa sendiri itu jarang sekali yang namanya beli properti itu langsung jadi, itu gak pernah. Bahkan kita tuh selalu memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk dijadikan properti pementasan. Kemudian ada juga artistik, kostum, make up. Jadi make upnya jadi orang tua itu gimana, make upnya jadi gembel itu gimana. Nah, itu kita belajar di manajemen produksi begitu. Nah, untuk info saja, kita sudah mulai open recruitment sekarang tanggal 3 September 2021. Tentunya langsung saja pantau akun sosmed kita. Untuk Instagram ada @teaterhastasa. Untuk YouTube kita juga ada, yaitu di Teater Hastasa. Ada juga di TikTok, yaitu Teater Hastasa Surabaya begitu. Jadi bagi kalian para mahasiswa baru UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ayo kembangkan bakat seni kalian bersama kita. Terus kalau di luar FTK bisa nggak gabung sama Hastasa? Boleh banget. Jadi buat kalian yang dari fakultas lain juga boleh bergabung bersama kita begitu. Mungkin dari saya cukup hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan dari UKM Hastasa. Selanjutnya ada dari UKM USB. Tapi sebelumnya mohon maaf karena dari USB ini berhalangan hadir. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang bersama dengan UKM USB. Langsung saja yang ketiga ada dari Lembaga Pers Mahasiswa Edukasi yang akan disampaikan oleh Saudari Mayari. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Ali Mas'ud beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa UIN Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati yang ada di samping saya dan di depan saya, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa beserta Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, serta seluruh mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru karena telah resmi menjadi bagian mahasiswa UINSA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Arikah Mayari, biasa dipanggil Mayari. Di sini saya mewakili Lembaga Pers Mahasiswa Edukasi UINSA UIN Sunan Ampel Surabaya. Bagi mahasiswa baru sekalian, kawan, sahabat, rekan sekalian, LPM Edukasi adalah UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang fokusnya di bidang jurnalistik atau pers. Mungkin kalian semua sudah tidak asing dengan beberapa produk jurnalistik, diantaranya berita, cerpen, opini, artikel, dan lain sebagainya. Di LPM Edukasi nanti kita semua belajar menulis. Memangnya kenapa sih harus menulis gitu? Ada salah satu pepatah, kalau dengan satu peluru kita bisa membidik satu kepala, tapi dengan satu tulisan saja kita bisa membidik banyak kepala orang, bisa ribuan bahkan ratusan. Di edukasi ada beberapa bidang yang bisa kita tekuni, seperti diantaranya desain dan layouting, kemudian nanti ada juga divisi litbang, fotografi, videografi, juga tentunya menulis baik sastra
maupun non sastra seperti yang sastra seperti cerpen, puisi. Kemudian yang non sastra ada berita, artikel, opini dan lain sebagainya. Kita juga sudah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru sekalian yang ingin bergabung. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 24 September. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Kita belajar bersama, berproses bersama, dan mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Ada satu makalah dari Imam Ghazali. Beliau berkata, jika kamu bukan anak atau putra dari ulama besar, bukan pula putra raja, maka menulislah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke UKM yang terakhir, yakni UKM Unit Pengembangan Bahasa Asing yang akan disampaikan oleh Saudari Heni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman maba UIN Sunan Ampel Surabaya Angkatan 2021. Selamat datang di kampus kami. Perkenalkan, nama saya Heni Nurindasari, saya dari Prodi PAI. Di sini kami dari UKM Unit Pengembangan Bahasa Asing UIN Sunan Ampel Surabaya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih UPBA itu, apa saja yang bisa kita dapatkan, apa saja yang kita pelajari, dan di situ itu ngapain aja. Nah, jadi UKM Unit Pengembangan Bahasa Asing ini adalah UKM yang bergerak di bidang kebahasaan, satu-satunya yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya meskipun di bawah naungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini kita mempelajari 4 bahasa. Yang pertama kita ada bahasa Arab, yang kedua kita ada bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Jepang, dan yang terakhir ada bahasa Korea. Nah, untuk bahasa Korea ini sebenarnya ini adalah proker baru, maksudnya kita mempelajari bahasa Korea baru di 2 tahun terakhir ini. Jadi untuk teman-teman yang suka tentang kebahasaan, tentang kebudayaan luar, kebudayaan asing, dan ingin mempelajari, silahkan teman-teman bisa update informasi terbaru tentang UPBA di akun media sosial kita @upba_winsa, dan juga bisa kunjungi juga akun YouTube kami UPBA Winsa. Nah, di situ selain kita mempelajari tentang bahasa, kita juga mempelajari tentang kepenulisan, khususnya kepenulisan bahasa asing. Nanti hasil tulisan teman-teman semua, karya entah itu puisi, artikel, opini, dan lain sebagainya, kita bisa upload di akun media sosial kita. Nah, FYI, for your information, kita hari ini sudah melakukan open recruitment untuk anggota baru. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi Instagram kami @upba_winsa untuk informasi lebih lanjut, karena di situ kami sudah menampilkan pamflet. Jadi teman-teman bisa baca semuanya, atau misalnya ada yang masih dibingungkan, kalian bisa langsung tanya di CP yang kita tertera. Nah, mungkin itu saja dari UKM Unit Pengembangan Bahasa Asing. Dimanapun dan UKM apapun yang kalian pilih, itu adalah yang terbaik untuk kalian. Kenali passion kalian dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih, syukron, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi bincang-bincang bersama dengan Ketua UKM yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelum ditutup, mari kita tes jargon dari UKM yang ada di Fakultas Tarbiyah ini ya. Dari mulai UKM Hastasa dulu. Monggo, Mbak. Hastasa, jujur, berani, dan tanggung jawab. Salam seni dan budaya. Selanjutnya dari LPM Edukasi. Kalau edukasi itu karena LPM kita singkat cuma salam persma, salam. Selanjutnya dari UPBA, monggo. Kalau di UPBA itu salam UPBA, salam bahasa. Bahasa itu penting. Terima kasih. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Semoga bincang-bincang kali ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.
Nah, terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang bertugas. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama penjelasan mengenai apa saja sih UKM yang ada di Fakultas Tarbiyah ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakaknya tadi bisa memberi gambaran sedikit buat kalian para mahasiswa baru ketika masuk di perkuliahan nantinya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai prodi apa aja sih yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, untuk kali ini kepada moderator yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kakak-kakak MC. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alifa Febi Nur Aini, biasa dipanggil Alifa, dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2020. Saya di sini akan memandu untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan berbincang-bincang tentang HMP. Mungkin dari kalian belum tahu ya, apa sih Kak itu HMP? Oke, karena aku orangnya baik, aku akan jelasin apa itu HMP ya. Jadi HMP adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Prodi. Jadi mungkin kalau di SMA atau SMK kalian dulu bisa dipanggilnya OSIS ya. Nah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini ada 8 prodi, jadi nanti ada 8 dari ketua HMP. Baiklah, untuk yang pertama ada ketua HMP Pendidikan Bahasa Arab atau PBA, yaitu Saudari Safira Tasya, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ila tulabul judud Jami'ah Sunan Ampel Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Surabaya Bikismi Ta'limi Lugatil Arabiyah Kuliyatut Tarbiyah wa Ta'lim. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu HMP PBA dan apa saja yang ada di dalam dengan HMP PBA. Oke. Aku muhuna Karois Ittihadut Thulab bi Qismi Ta'limil Lughatil Arabiyah akan menjelaskan tentang apa itu yang ada di dalam HMP PBA. Nah, Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab memiliki visi yakni menciptakan HMP PBA yang produktif dan solutif untuk menjadikan mahasiswa PBA yang inovatif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadinya di dalam visi HMP PBA sendiri terdapat 6 misi. 6 misi di sini bisa dinaungi dengan 5 divisi. Yakni yang pertama kan ada Badan Pengurus Harian. Nah, Badan Pengurus Harian ini berfungsi sebagai menginternalisasikan kultur dari HMP PBA sendiri. Nah, untuk divisi yang pertama yakni ada Qismul Daholiyah, yakni divisi internal, yakni menaungi segala bentuk kegiatan atau mahasiswa PBA sendiri, yakni dalam lingkup internal. Misalnya ada tahsinul lughah, yakni terkait dengan apa saja yang dibutuhkan dari mahasiswa PBA, terus muhadharah yang nantinya besok di Haflah Miladiyah PBA tentunya. Tanggal berapa? Udah tahu semua kan? Tanggal 25 September 2021. Nah, ada juga divisi dari divisi eksternal, yaitu Qismul Khorijiyah. Divisi eksternal ini menaungi segala bentuk relasi di luar dari internal, dari relasi dari di luar HMP PBA. Bisa dari HMP lain sefakultas atau menaungi dari himpunan mahasiswa bahasa Arab se-Indonesia, yakni ada Ittihadut Thulab Lughatil Arabiyah, yakni ITLA. Terus ada juga divisi Qismul Lughah, yakni divisi kebahasaan. Nah, divisi kebahasaan ini menaungi dari di bidang akademik mahasiswa PBA sendiri, yakni ada 4 maharoh. Maharoh Qiraah, maharoh
kitabah, maharoh kalam, dan maharoh istima. Nah, di sini kalian bisa HMPPBA di bidang kebahasaan ini akan menaungi kalian di bidang kebahasaan tadi, 4 maharoh tadi. Jadi di HMPPBA ini menaungi di bidang akademik maupun non akademik. Nah, untuk di bidang non akademiknya ada divisi seni dan olahraga, yakni divisi Kismul Fani wal Riyadho. Nah, di divisi seni dan olahraga ini di bidang seninya mahasiswa PPA, apa sih yang diminat bakatnya di divisi seni dan apa sih olahraganya di mahasiswa-mahasiswa di PPA ini. Nah, yang terakhir ini ada divisi Kominfo, komunikasi dan informasi. Nah, di divisi Kominfo ini sangat penting sekali karena divisi Kominfo ini sebagai kemasan dari agenda dari HMP. Kemasan dari semua agenda HMP, karena kalau tidak ada divisi Kominfo, kemasan itu tidak akan menarik dan tidak akan terjual gitu. Jadi divisi Kominfo ini lebih banyak bekerja di balik layar ya, tidak di depan layar. Karena divisi Kominfo ini memang kalian yang mahasiswa PPA yang punya kreativitas di bidang komunikasi dan informasi atau di bidang media sosial akan dinaungi dengan divisi Kominfo. Nah, untuk selebihnya nanti kita bisa berbincang-bincang atau bisa kepo-kepo di IG-nya HMPPBA, yakni @HMPPBA_Winsa. Oke, cukup sekian karena saya sudah di time out ya ini. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyah Robiah. Masya Allah, syukran Ukti Safira. Mbaknya udah cantik, jago bahasa Arab lagi. Yuk tunggu apa lagi, langsung join HMPPBA ya. Nah, di sini juga kalian bisa mengembangkan bakat di HMPPBA sesuai dengan divisi kalian. Baik, untuk selanjutnya ada dari Ketua HMPPBI kepada Saudari Anissa Rahmasari, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so first let me introduce myself. My name is Anissa Rahmasari. You can call me Anissa. I'm the Chief of English Language Education Department Student Association, and also I'm in the 7th semester. On behalf of the members of the Students Association, would like to give the warm welcome to our freshmen of ELET. Okay, now let me use bahasa. Nama saya Anissa Rahmasari, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sebenarnya Himpunan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini apa sih? Jadi Himpunan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini merupakan wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk dapat menyampaikan atau menyambungkan aspirasi kalian kepada pejabat-pejabat prodi, seperti halnya ketua prodi atau sekretaris prodi. Ketua prodi kita seperti yang kita tahu sebelumnya di sesi sebelumnya yaitu Mem Asmi, sekretaris prodi kita Pak Raden. Oke, di Hima Prodi ini sebenarnya apa sih Kak yang bisa kita dapat ketika kita join di Hima Prodi? Jadi di Hima Prodi PBI sendiri kita memiliki 5 divisi, yaitu yang pertama ada Language Development Division atau divisi kebahasaan. Di divisi ini teman-teman bisa belajar tentang bagaimana sih cara mengembangkan skill bahasa kalian, seperti bagaimana cara memberikan speaking yang baik, bagaimana kita belajar tentang grammar, bagaimana kita belajar tentang writing. Nah, divisi Langdev ini kita memiliki sebuah seminar yang bermanfaat untuk teman-teman semua, yaitu seminar TOEFL Preparation. Kemungkinan seminar ini akan diadakan nanti ketika bulan November. Jadi teman-teman yang mungkin ingin skill TOEFL-nya atau skor TOEFL-nya naik atau mungkin membutuhkan beberapa tips untuk mengerjakan soal-soal TOEFL, kalian bisa join ketika nanti seminar TOEFL ini udah mulai kita promosikan. Yang kedua, kita juga memiliki Public Relation Division.
Nah, di Public Relation Division ini merupakan divisi sosial kemasyarakatan di mana kita berhubungan langsung dengan masyarakat luas, tidak hanya pada lingkup kampus saja. Nah, di divisi Public Relation ini kita juga punya agenda-agenda khusus di mana kita pergi keluar untuk mengadakan pengabdian masyarakat seperti halnya charity, atau kita juga besok pada hari Sabtu kita akan mengadakan seminar internasional Public Speaking and Culture yang bisa diikuti oleh umum. Untuk divisi ketiga kita punya divisi Information and Technology. Jadi di divisi IT ini kita bertugas untuk di divisi IT ini yang bertanggung jawab sebagai teman-teman yang akan membuat desain untuk seluruh sosial media HMP PBI. Jadi seperti sosial media Instagram, Twitter, terus web, itu kita yang bikin di divisi IT. Jadi teman-teman mungkin punya keahlian lebih dan keahlian khusus di bidang desain, bisa join ke divisi IT. Untuk yang selanjutnya kita punya divisi research. Nah, di divisi research ini merupakan divisi kepenulisan di mana teman-teman yang punya skill menulis atau yang punya ketertarikan untuk menulis, kalian bisa join di divisi ini. Jadi di divisi research ini kita nggak hanya menulis cerpen atau apa, kita juga belajar gimana sih cara menyusun majalah atau gimana sih kita cara menyusun tesis yang baik itu kita bisa belajar melalui divisi research. Untuk yang terakhir kita ada divisi skill and talent. Nah, di divisi skill and talent ini kita membuat wadah untuk teman-teman bisa mengembangkan bakat dan minat teman-teman dalam bidang mungkin menyanyi, dance, banjari. Dance-nya pun nggak cuma tradisional, kita juga ada modern dance juga yang bisa dikembangkan oleh teman-teman semua. Selain itu kita juga punya e-sport di mana kita nanti latihan bareng untuk mengembangkan skill gaming kita gitu. Udah sekian dari HMP PBI. Terima kasih atas waktunya dan atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Anissa yang sudah menjelaskan apa itu HMP PBI. Tadi kan udah jalan-jalan ke Arab ya, terus tadi juga barusan jalan-jalan ke Inggris. Buat kalian yang pengen nambah pengalaman atau juga melatih public speaking dan masih banyak lagi, langsung aja ya, let's join HMP PBI. Untuk selanjutnya, kita ada Ketua MP PIPA atau Pendidikan IPA, yaitu Saudari Medi Dwi Arista. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2021. Di sini saya sebenarnya hanya perwakilan dari himpunan mahasiswa Prodi Pendidikan IPA. Saya mewakili ketua saya yang berhalangan hadir. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang Hima PIPA ini yang biasa disebut Hima PIPA. Di sini kita menaungi 4 bidang. Yang pertama ada bidang Sosker atau biasa disebut sosial dan kerohanian. Yang kedua kita ada bidang Kominfo, komunikasi, inovasi, dan advokasi. Yang ketiga kita ada bidang bakat dan minat atau yang biasa disebut BNM. Dan yang keempat kita ada bidang PSDM atau pengembangan sumber daya manusia. Di 4 bidang ini mempunyai tupoksi masing-masing untuk dijalankan ke depannya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa baru khususnya di Prodi Pendidikan IPA, saya harap kalian bisa bergabung ke kita karena HMP kita baru 2 periode atau kita biasa sebut 2 tahun, yaitu baru tahun kemarin dan tahun ini. Jadi untuk para mahasiswa baru Prodi Pendidikan IPA 2021, saya harap ada yang join ke kami untuk menambah relasi atau bisa berproses bareng kami. Jadi di sini saya hanya mewakili Kahima saya yang berkehalangan hadir. Untuk kedepannya, untuk mahasiswa Prodi Pendidikan IPA khususnya,
kita membutuhkan kalian untuk gabung karena kita juga membutuhkan sumber daya manusianya karena kita kekurangan, karena kita baru 2 periode. Jadi saya harap kalian bisa gabung bersama kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita pendidikan IPA sendiri mempunyai jargon. Pendidikan IPA saintis, inovatif, agamis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Medi atas penjelasannya. Nah, kan HMP PIPA masih terbilang baru ya. Buat kalian maba prodi PIPA langsung aja ya meneruskan kerja keras dari HMP PIPA. Selanjutnya ada dari Ketua HMP MPI atau Manajemen Pendidikan Islam, Saudara Muhammad Fajrul Falah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam mahasiswa. Kemajuan teknologi dan juga informasi, ekonomi dan juga budaya, bahkan resistensi sangat tersentralisasi kepada dunia pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan akan berpengaruh kepada setiap stakeholder dan juga pemangku-pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia. Dan di sini saya sambut dengan sangat hangat para pemangku kebijakan, para penerus pendidikan di masa depan, mahasiswa baru Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2021. Dan disinilah nanti perannya Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam akan mendampingi kalian mulai dari kalian semester 1 sampai kalian di semester ke terakhir. Untuk itu, disinilah Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam akan memberikan banyak kewenangan, akan memberikan banyak informasi dan juga bimbingan kepada adik-adik sekalian yang khususnya memiliki bakat dan juga kemampuan di bidang kepenulisan maupun public speaking. Hal itu juga dibuktikan di mana Himpunan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam telah memberikan banyak prestasi di tingkat nasional, bahkan di tingkat mancanegara dengan memberikan volunteer ke Malaysia oleh salah satu mahasiswa terbaik angkatan 2016 yang juga menjadi lulusan terbaik UIN Sunan Ampel Surabaya. Pun dari itu, salah satu prestasi mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam di tahun 2021 ini yaitu dengan menjuarai lomba debat nasional antar mahasiswa tingkat nasional di seluruh Indonesia dan juga juara beberapa lomba di bidang kepenulisan baik itu LKTI dan lain sebagainya. Untuk itulah, untuk bidang kepenulisan akan nantinya dinaungi oleh divisi jurnalistik yang akan menaungi di bidang kepenulisan ilmiah, artikel atau bahkan esai. Pun dari itu akan diberikan beberapa bimbingan dan juga diberikan wadah untuk kalian semua sebagai mahasiswa baru untuk melatih skill kalian di public speaking melalui beberapa divisi dan juga pelatihan melalui divisi intelektual maupun di divisi intelektual maupun divisi pelatihan. Nantinya akan ada beberapa program-program dan juga ada beberapa agenda yang akan mengasah bagaimana kemampuan public speaking kalian dan juga kemampuan literasi kalian. Untuk itulah, selamat bergabung di program studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Salam mahasiswa. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Fajrul Falah yang telah menjelaskan apa itu HMP MPI. Kelihatan banget ya jiwa-jiwa aura-aura pemimpinnya ya. Oke, Nadia, HMP MPI ini memberikan banyak banget pengalaman public speaking dan juga kepemimpinan serta banyak lagi ilmu-ilmu yang bakal kalian dapat. Buat kalian maba MPI, langsung aja ya join ke HMP MPI. Oke, selanjutnya ada dari Ketua HMP PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Saudara Ahmad Jauharul Wadud. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang saya hormati Ketua Dema dan Ketua Sema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta jajarannya.
Tak lupa teman-teman dari mahasiswa baru tahun 2021 yang saya banggakan. Langsung saja karena waktu ini terbatas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jawarul Wadud, saya dari Prodi PGMI. Saya dari HMP PGMI UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu himpunan mahasiswa Prodi PGMI sendiri. Nah, himpunan mahasiswa Prodi PGMI sendiri yaitu suatu lembaga ataupun organisasi yang menaungi aktivitas mahasiswa, baik itu dari bidang akademik maupun non akademik. Nah, HMP PGMI ini memiliki visi yaitu mewujudkan HMP PGMI yang kolaboratif dan produktif demi dengan menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Nah, di HMP PGMI ini ada divisi apa saja sih? Yang pertama itu ada divisi pendidikan. Kemudian yang kedua ada divisi keagamaan. Kemudian yang ketiga ada divisi sosial. Yang keempat ada divisi jurnalistik. Kemudian yang kelima ada divisi ekonomi kreatif atau bisa disingkat dengan Ekraf. Kemudian yang keenam ada divisi informasi dan desain, bisa kita singkat dengan ID. Kemudian yang terakhir ada divisi Olseni atau olahraga dan seni. Jadi untuk teman-teman maba 2021 yang ingin masuk himpunan mahasiswa Prodi, nanti bisa kontak nomor saya pancet yang ada di Instagram, atau bisa cek Instagramnya MPPGMI _winsa_sby. Nah, selain itu MPPGMI juga memiliki kegiatan yang terbesar yaitu Festival Nasional. Nah, Festival Nasional ini kegiatan apa sih? Nah, Festival Nasional ini merupakan kegiatan untuk memperingati Haflah Miladiyah dari PGMI sendiri. Jadi nanti Festival Nasional ini kita isi dengan lomba-lomba, baik itu dari lomba mahasiswa maupun dari siswa sendiri. Nah, Festival Nasional ini bersifat nasional. Jadi kita adakan lomba ini seluruh Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, di PGMI ini kita juga memiliki jargon tidak mau kalah dengan prodi-prodi yang lain. Saya contohkan seperti ini: PGMI aktif, kreatif, inovatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Wadud yang telah menjelaskan apa itu HMP PGMI. Buat kalian maba PGMI 21 yang ingin melatih skillnya, menambah relasi dan pengalaman dan masih banyak lagi, langsung aja ya join HMP PGMI. Nggak bakal nyesel deh pokoknya. Dan jangan lupa join Fesnasnya juga ya. Selanjutnya ada dari Ketua HMP PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yaitu kepada Saudari Nadia Kirana. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kirana Putri selaku Kahima Prodi PIAUD. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang Hima Prodi PIAUD itu apa aja sih gitu. Jadi di Hima Prodi PIAUD ini tuh ada 5 divisi. Yang pertama itu ada BPH, yaitu Badan Pengurus Harian. Yang kedua ada divisi internal. Yang ketiga ada divisi eksternal. Yang keempat ada divisi seni dan kebudayaan. Yang kelima ada divisi kominfo. Dan yang terakhir ada divisi kewirausahaan. Nah, ngapain aja sih Kak di HMP PIAUD itu? Jadi di HMP PIAUD itu kita nanti bisa belajar bersama-sama untuk mengadakan misalnya webinar pendidikan. Nah, webinar pendidikan ini kalau di PIAUD itu biasanya menjelaskan tentang misalnya metode-metode pengembangan apa aja sih yang bisa diterapkan di anak usia dini, apalagi di era pandemi seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita juga bisa mengadakan webinar public speaking, karena yang seperti yang kalian tahu ya, pendidik itu dituntut sekarang itu harus bisa berpublic speaking ya, jadi harus banyak-banyak bisa ngomong. Gak keru nggak? Oh ya. Nah,
Terus selanjutnya kita juga bisa mengadakan lomba-lomba atau kalau di PIAUT itu biasanya disebut dengan Olimpiade PIAUT. Jadi kalau lomba-lomba di HMP PIAUT itu ada lomba untuk anak usia dini, ada bernyanyi, terus menari dan lain-lain. Jadi segitu saja penjelasan divisi-divisi dari saya. Dan saya ada sedikit pesan untuk adik-adik maba 2021. Pesan saya semoga adik-adik maba ini tuh bisa menjadi mahasiswa yang militan di era yang sekarang ini ya. Karena kita sudah waktunya untuk bisa menambah relasi baru, maka dari itu jangan lupa untuk mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus, khususnya HMP PIAUT. Dan yang terakhir saya tutup dengan jargon PIAUT. PIAUT beriman, kreatif, ceria. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Nadia yang udah menjelaskan apa itu HMP PIAUT. Kakaknya udah cantik, terus ada aura-aura keibuannya ya. Oke, buat kalian maba PIAUT 2021 yang pengen nambah relasi, nambah pengalaman, bisa langsung join ke HMP PIAUT ya. Selanjutnya ada dari Ketua HMP PAI atau Pendidikan Agama Islam, kepada Saudara Fayas Masin, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Faiz Masin Sfayading. Saya kebetulan menjadi amanah untuk memimpin di Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi sahabat-sahabat, kalau di PAI itu kurang lebihnya sama seperti prodinya mbak-mbak dan mas-mas yang tadi. Tidak ada yang berbeda soal organisasi dan soal strukturnya juga. Cuma nanti kita ada berupa sinergitasnya dengan prodi. Jadi antara HMP dan juga prodi itu memiliki sinergitas untuk mensukseskan acara-acara seperti olimpiade, seperti seminar-seminar dan lain sebagainya. Dan untuk di PAI sendiri, mahasiswa itu nanti bakal banyak sekali menerima wadah yang kita sediakan. Salah satunya nanti ketika teman-teman maba memiliki kesusahan terhadap materi perkuliahan yang nantinya akan dilakukan, kita mempunyai sistem e-literasi. Di situ banyak sekali referensi-referensi yang bisa sahabat-sahabati atau teman-teman semuanya itu ambil untuk nantinya digunakan di program mata kuliah yang ada. Jadi di PAI itu cukup variatif ya teman-teman, itu di dalamnya juga mahasiswa-mahasiswanya juga cukup interaktif, dan juga kalau katanya teman-teman prodi lain ini ya, di PAI itu semuanya ada MC, ada tukang tahlil, ada pokoknya lengkap lah di PAI itu. Jadi kalau teman-teman ini harusnya bersyukur masuk di Prodi Pendidikan Agama Islam, karena di sini kita semuanya menjadi satu kesatuan, angkatan berapapun kita akan membantu teman-teman semuanya dalam suksesi menuju jalur sarjana. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk struktural program kerja dan lain sebagainya bisa dicek di IG kita HMP PAI FTK Winsa, atau bisa cek di web kita di hmppaiftkwinsa.or.id. Ya, nanti bisa dicek di situ, semuanya informasinya lengkap, divisi-divisinya juga lengkap, program-programnya juga ada di sana. Silahkan nanti pada bulan Desember kepada sahabat-sahabatnya semuanya bisa join di HMP PAI FTK Winsa untuk menjadi keluarga baru, mensukseskan segala jenis program yang ada di prodi dan bersama menggandeng Dewan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak ya, belum. Salam PAI, intelektualis, agamis, humanis gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Fayas atas penjelasannya tentang HMP PAI. Bisa dibilang HMP PAI ini multi talent banget ya. Banyak sekali macam-macam bidang ada di sini semua. Buat kalian maba PAI yang pengen nambah relasi, nambah pengalaman, nambah ilmu juga, langsung aja ya join di HMP PAI. Selanjutnya ada dari Ketua HMP PMT atau Pendidikan Matematika, kepada Saudara Andi Prasetyo, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nabiyyin ala muridin watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan apa sih himpunan mahasiswa pendidikan matematika itu yang sering kita singkat dengan Himaptika. Himaptika adalah suatu organisasi yang mewadahi dari mahasiswa pendidikan matematika UIN Sunan Ampel Surabaya untuk memberikan aspirasi kepada fakultas maupun prodi dan sebagainya. Jadi di dalam Himaptika ini mempunyai fungsi yaitu sebagai wadah perjuangan mahasiswa pendidikan matematika untuk baik dalam bidang pendidikan dan di bidang akademik. Selain itu, Himaptika ini juga berfungsi sebagai wadah pendidikan bagi mahasiswa pendidikan matematika untuk belajar, untuk berorganisasi guna mempersiapkan di dalam dunia masyarakat ke depannya. Selain itu, kemarin saya sudah menyampaikan beberapa definisi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program kerja yang sangat terkenal dan sangat besar di fakultas, yaitu acara Olimpiade Matematika. Nah, untuk acara Olimpiade Matematika ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober besok. Jadi untuk mahasiswa adik-adik baru silakan untuk mengikuti kegiatan dari Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh Himpunan Pendidikan Matematika. Selain itu, Himaptika juga mempunyai proker-proker besar yang lainnya seperti matrik, hafla miladia, webinar dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada mahasiswa baru Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Kami percaya bahwasanya mahasiswa baru Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, aktif, kritis, kreatif. Terima kasih kepada Kak Andi atas penjelasannya tentang HMP PMT. Buat kalian maba PMT 21 langsung aja ya join ke HMP PMT. Nah, itu tadi sesi bincang-bincang dengan Ketua HMP. Keren-keren banget ya kakak-kakaknya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah ada niatan belum buat join ke HMP? Dan pastinya kalian akan mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, dan juga relasi. Terima kasih kepada kakak-kakak HMP yang telah menyempatkan hadir pada acara PBAK hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekian. Saya Alifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator. Nah, teman-teman mahasiswa baru tadi sudah dapatkan informasi dari ketua himpunan setiap prodi-prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Betul sekali. Semoga apa saja informasi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku pembawa acara pada materi kali ini sekali lagi mengucapkan selamat datang bagi teman-teman mahasiswa baru di UIN Sunan Ampel Surabaya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu ada talk show kemahasiswaan yang akan dibawakan oleh moderator yang bertugas bersama dengan Sema dan Dema. Kepadanya kami persilakan.
kami, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya mengucapkan selamat datang mahasiswa baru UIN Sunan Ampel Surabaya 2021 di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selamat bergabung, selamat proses. Salam mahasiswa. Karaoke lagi. Ono sing liwatnya ya. Sampai liwat to kene rene. Liwat kene. Ambil Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampai kita di sesi talk show bersama Ketua SEMA Fakultas Tarbiyah dan juga Ketua DEMA Fakultas Tarbiyah. Selamat datang Pak SEMA dan Pak DEMA. Ya, selamat datang. Ya, selamat datang juga. Gimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, sebelum itu kita mau cek jargon dulu ya biar para mahasiswa baru ini juga semangat gitu. Oke, kita cek jargon dulu. PBAK 2021. PBAK 2021, semangat moderasi, semangat bersinergi. Oke. Mungkin untuk mengawali saya mau perkenalan dulu. Nama saya Rifka Anissa Himatul Aliyah, biasa dipanggil Rifka. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan di sini saya sebagai moderator dari talk show kita tentang kemahasiswaan. Oke, jadi di sini kita akan berbincang santai dengan tema ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan. Oke, sebelum itu saya akan membacakan CV dari pembicara kita kali ini. Oke, untuk yang pertama, CV dari Ketua SEMA yang berada di sebelah kiri saya ini, yang memakai baju putih. Nama, Muhammad Nur Pradipta Suci, tempat tanggal lahir Mojokerto 16 Mei 1998, tempat tinggal Dusun Jatikalang Krian Sidoarjo, hobi jogging, media sosial Instagram @pradiptasuci, email nurpradiptasuci@gmail.com. Nomor HP mungkin bisa dicatat 087 821 7620 73. Riwayat pendidikan formal 1. TK Pusparadika 2, SDN Trosobo 2, 3, SMP BP Amanatul Ummah Pacet 4, MA Bilingual Krian 5, UIN Sunan Ampel Surabaya. Riwayat organisasi 1, Dewan Santri Ponpes Al Amanah 2, anggota HMP PAI UINSA 3, Sekretaris Rayon Al Asyari PMI Surabaya Selatan 4, Biro Eksternal Komisariat PMI Surabaya Selatan 5,
Ketua Umum Senat Mahasiswa FTK Uinsa. Usaha bisnis Prabu Tour and Travel, 2 Kani.id Shoes and Care, 3 Granesia Design and Concept Garden. Moto hidup Khoyurnas Anfauhum Linnas. Masya Allah. Oke, selanjutnya saya akan membacakan CV dari Ketua Dema kita yang memakai baju merah. Nama Hamid Muzaki, tempat tanggal lahir Nganjuk 1 April 1997. Hobi ngopi. Nomor HP atau WA 0857 3152 4705. Media sosial Instagram @hamidmuzaki. Riwayat pendidikan formal 1 SDN Tanjung, 2 SMPN 3 Kertosono, 3 SMK Dwija Bakti 2 Jombang. Riwayat pendidikan non formal 1 BES Internasional, 2 Afsek Jas. Pengalaman organisasi. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan lebih karena banyak sekali. Yang pertama, Sekretaris OSIS SMK Dwija Bakti 2 Jombang, 2 Pendiri Remas Masjid SMK Dwija Bakti Jombang, 3 Pengurus IPKI Jombang, 4 Ketua Persatuan Mahasiswa Kota Angin atau Permaka, 5 Ketua HMP MPI Uinsa, 6 Pengurus PC IPNU Kota Madiun, 7 Koordinator Keagamaan Rayon Averus Komisariat Tarbiyah PMI Surabaya Selatan, 8 Ketua Dema FTK UIN Sunan Ampel Surabaya, dan 9 Wakil Ketua 3 Komisariat PMI Surabaya Selatan, 10 Sekretaris Kominfo Fordarmata PTKI se-Indonesia, 11 Sekretaris GP Ansor PAC Kertosono. Usaha 1 LPK Surya Indah, 2 Owner LPK Surya Indah. Nah, saya sampai capek ya ini membacakan CV-nya. Oke, mungkin untuk mengawali perbincangan kita kali ini yang bertemakan ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan. Nah, mungkin dari ini saya manggilnya sahabat Pradipta sama sahabat Hamid. Nah, untuk Ketua Dema itu biasanya itu dipanggil Pak Gubernur atau Pak Gub gitu ya. Tapi di sini biar sama saya manggilnya sahabat Pradipta sama sahabat Hamid. Oke. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana sih menurut sahabat Pradipta sama sahabat Hamid terkait dari tema ini tadi? Pak Sema dulu, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan selamat datang di Zoom virtual BPAK FTK 2021 ini. Gimana tadi Mbak pertanyaannya? Apa sih maksud dari tema ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan? Ya, jadi ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan. Kita sebagai mahasiswa sudah selayaknya ilmu dan bakti itu untuk menjadikan kita lebih bermanfaat di sekitar kita. Dan apapun itu, keadilan dan kemakmuran itu harus diperjuangkan, apalagi posisi mahasiswa ini sebagai agen of change, yaitu agen-agen perubahan di masyarakat. Seperti itu, Mbak. Kalau dari sahabat Hamid? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jadi tentang ilmu dan bakti ku berikan itu adalah tugas kita sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Bahwasanya kita telah belajar di Fakultas Tarbiyah ini bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Karena kenapa? Kita adalah makhluk sosial yang harus bergantung dengan siapapun yang ada. Jadi seperti itu, Kak. Nah, berarti pembahasan kita ini adalah terkait dari peran mahasiswa, betul ya? Iya, siap. Nah, sebenarnya peran mahasiswa itu kan sangat banyak sekali. Nah, salah satunya itu adalah sebagai iron stock atau memiliki kepribadian baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih peran mahasiswa sebagai iron stock? Mungkin dari sahabat Hamid terlebih dahulu. Iya. Jadi iron stock itu bukan besi yang menjadi stok, bukan. Jadi adalah kita sebagai mahasiswa itu adalah pengganti atau enggak? Pengganti para pemimpin kita suatu waktu nanti. Kalau kita berbicara itu ada yang namanya Rijalul Ghad, Subhanul Yaum Rijalul Ghad ya. Ya seperti itulah, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Seperti itu, jadi kita di Fakultas Tarbiyah ini selain kita dibentuk sebagai mahasiswa,
masyarakat yang akademis, kita juga akan menjadi sebuah pemimpin di masyarakat. Minimal kalau kita tidak menjadi pemimpin di masyarakat, kita menjadi pemimpin di rumah tangga kita. Seperti itu. Kalau dari sahabat Pradipta? Ya, jadi gini, sahabat-sahabat sekalian, mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah, kita di sini universitas itu beda dengan sekolah formal pada umumnya. Jadi di sini kita juga diajari bagaimana nantinya menjadi pengganti generasi-generasi sebelum kita. Contoh, kalau sekarang ada Pak Bupati Lumajang, itu Pak Torik, nah seperti itu, nantinya kita juga akan menjadi seperti beliau, generasi-generasi kita ini. Apalagi saat ini adalah generasi Z, Gen Z ya. Maka dari itu peran kita sebagai mahasiswa di sini perlu untuk mempelajari bagaimana aspek sosial kemasyarakatan, supaya apa? Supaya kita dapat nantinya menjadi penerus bagi generasi-generasi sebelumnya, menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang manfaat bagi negara dan bangsa. Seperti kata Pak Gub Hamid tadi, tahu sahabat Hamid, benar, paling tidak kita akan menjadi pemimpin di keluarga. Ini khusus saya sama Mas Hamid aja. Kalau mau cari pemimpin untuk keluarga ya bisa lah tadi. Ya, itu Mbak Rifka. Nah, tapi kalau dilihat dari realita yang ada, itu banyak sekali mahasiswa yang memiliki kepribadian kurang baik. Nah, mungkin dari mahasiswa baru di FTK ini ingin tahu gimana sih caranya kita sebagai mahasiswa untuk menanggulangi itu atau meminimalisir itu, menghindarkan kepribadian buruk kepada diri kita gitu. Mungkin bisa dijawab? Saya dulu ya. Menghindari mahasiswa yang pribadinya kurang baik. Saya rasa tidak ada hal-hal buruk selagi kita mempunyai niat untuk merubahnya menjadi lebih baik. Maka dari itu kuliah atau menjadi mahasiswa bukan hanya soal belajar dan belajar. Nanti sampean atau adik-adik atau kawan-kawan seperjuangan ini bisa masuk ke organisasi-organisasi supaya hal-hal buruk itu tidak terjadi. Maksud saya ada hal-hal positif yang kita lakukan supaya tidak menjadi penyelewengan kepribadian, supaya kita menjadi baik, aktif dan lain-lain. Contoh seperti Gub Hamid ini riwayat organisasinya tumpuk-tumpuk sampai jauh ya, sampai banyak tadi Mbak Rifka sampai pegel. Saya juga pegel aslinya panggil. Orangnya suka aktif, muter-muter kayak kitiran gitu. Itulah maksud saya. Jadi kita harus mengalihkan hal-hal buruk itu menjadi kepada hal-hal yang positif. Contohnya kegiatan-kegiatan organisasi seperti itu. Setelah kuliah supaya kita nggak cuma nongkrong, buang-buang waktu, buang-buang uang, kita bisa masuk ke organisasi. Nanti ada kajian, ada rapat, bisa masuk HMP, Semadema ataupun organisasi Ormek yang lain yang kita ikuti. Bisa tanya-tanya juga ke Mbak Rifka, ke saya atau ke Mas Hamid, seperti itu. Selanjutnya dari sahabat Hamid. Pertanyaan tadi gimana? Coba diulang. Pertanyaannya adalah banyak mahasiswa yang mungkin memiliki kepribadian kurang baik. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa menanggulangi hal tersebut atau meminimalisir hal tersebut? Oh ya, jadi gini, saya belajar dari banyak organisasi, termasuk PMI Surabaya Selatan, Persatuan Mahasiswa Kota Angin, dan yang baru-baru ini saya juga menjabat juga di GP Ansor. Saya di situ belajar bagaimana menjadi manusia yang baik. Kalau saya tidak pernah bertemu dengan beberapa organisasi ini, saya nggak mungkin bisa berdiri di sini, nggak mungkin saya bisa menjadi orang yang mungkin teman-teman kalau tahu saya di Kabupaten Nganjuk mungkin saya seperti apa. Saya nggak mungkin jadi seperti itu. Jadi teman-teman di sini selain aktif di dalam kegiatan sosial, juga aktif juga di organisasi, itu sangat membantu kita dalam mengelola bagaimana bagaimana menjadi manusia yang baik untuk masyarakat kita. Karena kenapa ada poin lagi yang sangat kita tekankan adalah kita adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Minimal kalau kita tidak menjadi guru, kita harus bisa menjadi guru untuk keluarga kita, bahkan untuk sekitar kita, menjadi tauladan, menjadi
contoh yang baik untuk warga sekitar kita. Jadi seperti itu. Kalau dapat saya simpulkan berarti ini lebih ke niatnya bagaimana dan juga didukung dengan ikut Ya. kegiatan atau Ya, organisasi pasti. di kampus. Jadi kepekaan sosial terus perilaku baik itu bisa muncul ketika kita ada di masyarakat. Contoh saya ketika kan saya dibilang sama teman-teman saya kitiran karena kenapa? Kadang saya pagi rapat di Surabaya, terus siang saya di Gresik, tahu-tahu saya malam sudah ada di Nganjuk untuk rapat di Nganjuk. Dari perjalanan itu saya banyak mencari hikmah. Bahwasanya saya bertemu banyak orang, saya bertemu mulai dari mungkin kita bisa bilang mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat kalangan atas. Itu di situ kita bisa bermain untuk menjadi manusia yang bermanfaat, jadi manusia yang baik seperti itu. Jadi ketika kita ternyata di luar ternyata ada yang masih kekurangan dan di situ kita akan memunculkan jiwa-jiwa sosial kita. Otomatis ketika kita mempunyai jiwa sosial, kita pasti akan menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu, Kak. Berarti untuk meningkatkan bagaimana kita menganalisis masyarakat atau menganalisis sosial begitu ya. Oke. Selanjutnya peran mahasiswa itu juga sebagai agent of change. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu menurut sahabat Pradipta ini gimana sih mahasiswa sebagai agent of change? Mahasiswa sebagai agent of change. Jadi perubahan itu atau revolusi itu adalah hal mutlak yang abadi. Tidak ada suatu perubahan yang mengalami kemunduran. Maka kita sebagai mahasiswa sudah sewajarnya membuat perubahan yang nantinya mutlak dan abadi itu dalam hal kebaikan. Seperti itu. Jadi contoh beberapa mahasiswa yang menyuarakan aksinya di halayak umum, membela hak-hak masyarakat lewat aksinya, lewat demonstrasinya, itu hal wajar karena kita akan membuat perubahan bagi negara Republik Indonesia ini supaya menjadi negara yang lebih baik lagi. Kita sebagai mahasiswa jangan cuma asal berangkat demo, enggak, kita punya datanya, kita punya analisanya. Sebelumnya kita juga mengajarkan kajian-kajian terkait isu tersebut yang akan kita angkat. Maka dari itu perlu atau tidaknya kita menjadikan perubahan ataupun aksi turun jalan itu sudah kita timbang. Jadi pastinya kita akan dipersiapkan untuk menjadi agen-agen atau orang-orang yang dapat merubah sekitar kita, sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan di sekitar kita. Itu Mbak Rifka. Kalau dari sahabat Hamid? Ya, kalau dari saya lebih mungkin kita berpandangan di masyarakat sekitar saya. Kalau mungkin tadi Mas Jarwo berbicara tentang siklus mahasiswa, kalau saya lebih kepada masyarakat. Karena kenapa? Saya lebih suka bergerak di bidang kemasyarakatan. Seperti kemarin saya juga membuat acara pengabdian masyarakat juga. Dari situ kita bisa tahu, kita bisa menganalisis, kita bisa tahu masyarakat seperti apa sih, geologi masyarakat itu seperti apa, terus pemetaan di daerah-daerah masyarakat seperti apa. Ketika di situ kita bisa membuat sebuah terobosan baru seperti apa yang nanti kita diskusikan kepada teman-teman, kita diskusikan pada pihak-pihak terkait, dinas sosial dan lain-lain. Saya di Nganjuk juga sering membuat sebuah acara yang memang bergerak di dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan juga. Ya. Oke, berarti ini aktualisasinya adalah kepada untuk membawa perubahan kepada masyarakat ya? Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari mungkin dari sahabat Pradipta terlebih dahulu. Ya, jadi kesimpulannya ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan, itu saya simpulkan sebagai kita saat ini menjadikan ilmu pengetahuan bukan hanya sebagai objek hafalan, tetapi ilmu pengetahuan nantinya kita akan jadikan sebagai solusi atas persoalan-persoalan dan cara penuntasannya, seperti itu. Kalau dari sahabat Hamid? Iya, kesimpulannya tetap bermanfaat untuk masyarakat, tetap belajar, selalu belajar walaupun berat, dan jangan lupa tetap berproses bersama kami. Salam dari saya,
salam mahasiswa, dan satu semangat untuk masyarakat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia, dan satu salam lagi untuk pergerakan perubahan kita. Salam pergerakan. Ya, kalau dapat saya simpulkan, ini ada beberapa cara mahasiswa agar bisa mewujudkan perannya. Yang pertama, mahasiswa perlu sadar kondisi kehidupan bernegara bahwa pendapatan IPK tertinggi itu penting, tetapi bagaimana tetap membela kepentingan masyarakat melalui gerakan mahasiswa juga tak boleh diabaikan. Yang kedua, mahasiswa memilih gerakan yang sesuai dengan visi misi tujuannya. Gerakan intelektual adalah cara mahasiswa untuk bergerak, misalnya kegiatan ilmiah dan juga yang lainnya. Lalu, mahasiswa aktif terlibat di organisasi dan juga gerakan mahasiswa tanpa mengabaikan urusan kuliah. Dan juga yang terakhir, mahasiswa memiliki manajemen waktu yang baik sehingga bisa menjalankan peran sosialnya di masyarakat, tanggung jawabnya pada orang tua. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih kepada sahabat Pradipta dan juga sahabat Hamid. Iya, sama-sama. Selaku ketua SEMA FTK dan juga ketua DEMA FTK. Dari saya moderator kali ini saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya kembalikan lagi ke host pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto